Hujan rintik-rintik menyelimuti desa Panunggangan, sebuah desa kecil di pedalaman Banten yang dikelilingi oleh rawa-rawa tua dan hutan bambu. Udara lembab dan tanah becek menjadi saksi bisu kepergian seorang perempuan muda bernama Sari Yuliani, 27 tahun, anak bungsu dari seorang dukun kampung yang sudah wafat. Mak Romlah, penjaga ilmu rawa rontek turun-temurun. Sari dikenal sebagai gadis pendiam, tapi tajam pengamatannya. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana yang menggantungkan hidup dari bertani dan pengobatan tradisional. Sejak ibunya meninggal 3 tahun lalu, Sari hidup berdua dengan kakaknya, Yuda, seorang nelayan darat yang tak pernah setuju adiknya belajar ilmu-ilmu aneh. Namun, diam-diam, Sari telah mewarisi ajaran sang ibu, termasuk sebuah ilmu yang hanya disebut saat nyawa berada di ujung tanduk, rawa rontek. Ilmu kekebalan dan perlindungan diri yang hanya bisa diaktifkan ketika hati seseorang benar-benar bulat. Namun, kehidupan di desa tak pernah cukup untuk mencukupi kebutuhan. Utang keluarga yang menumpuk membuat Sari mengambil keputusan berat, menjadi TKW di luar negeri. Tawaran itu datang dari seorang agen bernama Bu Lilis, perempuan paruh baya yang dikenal, sukses, membawa banyak perempuan desa bekerja ke luar negeri. Kali ini, tujuannya adalah Kamboja. Di sana kerjanya di rumah makan, bersih-bersih saja. Majikannya baik. Sari, gajinya dolar, bisa lunasin utang, bantu Yuda juga. Kata Bu Lilis, meyakinkan sambil menyerahkan formulir keberangkatan. Yuda menentang keras keputusan itu. Kamboja, Sar, orang-orang kita banyak yang hilang di sana. Udah, di sini aja. Aku bisa kerja lebih keras. Katanya sambil memegang pundak adiknya. Namun, tekad Sari tak goyah. Dalam diam, ia mempersiapkan sesuatu yang lain. Sehelai kain kafan kecil bertuliskan rajah warisan ibunya, yang ia simpan di bawah kasur. Itu bukan jimat biasa, tapi penguat ketika jalan dunia tak lagi mampu memberi perlindungan. Malam sebelum keberangkatannya, Sari berjalan seorang diri ke tepi rawa yang dipercaya sebagai tempat turunnya ilmu rawa rontek. Di sanalah ia berdoa, membisikkan sumpah. Jika tanah asing ingin mengambil tubuhku, biar tanah ini yang memanggilku pulang. Ia mencelupkan jari ke air rawa yang tenang, dan terasa dingin luar biasa. Sebuah angin kencang mendadak berhembus, dan suara seperti bisikan terdengar. Bukan tubuhmu yang akan diambil, tapi rahasiamu yang akan mereka takuti. Esoknya, Sari berangkat. Dalam tasnya, selain pakaian dan dokumen, ada satu benda yang tidak akan ia beritahukan kepada siapapun, botol kecil berisi air rawa yang telah didoakan. Ia tak tahu bahwa langkah ini bukan hanya akan mengubah hidupnya, tapi juga membongkar salah satu jaringan perdagangan manusia paling gelap di Asia Tenggara. Sari menjejakkan kakinya di Phnom Penh, ibu kota Kamboja, dengan perasaan campur aduk, antara takut, harap, dan waspada. Suasana kota yang panas dan bising itu berbeda jauh dari desanya yang sunyi dan penuh bau tanah basah. Ia bersama 3 perempuan lain yang juga berasal dari Indonesia. 2 dari mereka berasal dari Jawa Timur, 1 dari Medan. Mereka dijemput oleh seorang pria lokal yang hanya dikenal sebagai Emer Peng, bertubuh tinggi dan berwajah datar, bersama seorang penerjemah perempuan asal Indonesia yang memanggil dirinya Mbak Rani. Sejak di mobil, Sari sudah merasa tidak nyaman. Kerja kalian nanti bantu bersih-bersih dapur, kadang antar makanan ke kamar tamu, ujar Mbak Rani singkat. Apa tempatnya rumah makan? Tanya Sari. Mbak Rani tersenyum singkat. Matanya tidak menatap Sari. Lebih mirip penginapan keluarga. Ternyata, tempat mereka dibawa bukan rumah makan seperti yang dijanjikan, melainkan sebuah bangunan tua 3 lantai yang lebih mirip rumah bordil tersembunyi. Di lantai dasar memang ada dapur, tapi lantai 2 dan 3 penuh dengan kamar-kamar tertutup rapat. Sari dan yang lainnya ditempatkan di kamar sempit, tanpa jendela. Paspor mereka langsung diambil. Sari memandangi dinding kamar itu malam itu, menyadari satu hal, ia telah dibohongi. Dalam beberapa hari, ia mulai bekerja membersihkan dapur dan mengantar makanan ke beberapa kamar. Para penghuni kamar itu adalah perempuan muda dari berbagai negara, dan beberapa terlihat ketakutan. Sebagian dari mereka tampak sakit, pucat, atau bahkan seperti orang yang tak sadar.
Suatu malam, saat membersihkan dapur, Sari mendengar suara teriakan tertahan dari balik dinding. Suara perempuan yang menjerit sambil menyebut nama seseorang dalam bahasa Tagalog. Sari mencoba mendekat, tapi pintunya terkunci. Keesokan harinya, perempuan yang biasa duduk di tangga lantai 2 itu tidak terlihat lagi. "Jangan ikut campur, nanti kamu juga hilang," bisik seorang perempuan dari Vietnam yang sedang menyapu koridor. Tatapannya kosong. Sari tak tidur malam itu. Ia membuka kain rajah kecil peninggalan ibunya dan membaca doa dalam hati, mencoba menenangkan diri. Tapi hatinya tahu, tempat ini menyimpan sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang ia duga. Dan dari sinilah, keyakinannya terhadap ilmu rawa rontek mulai diuji, bukan hanya untuk melindungi dirinya, tapi juga untuk menolong mereka yang tak punya pilihan selain diam dan menghilang satu persatu. 3 hari setelah perempuan Filipina itu menghilang, Sari terbangun tengah malam karena suara berisik dari atas. Suara itu seperti benda logam diseret, disusul dengan erangan samar dan tangis pelan. Ia menahan napas, telinganya menempel di dinding tipis kamar. Tangannya gemetar. Dari balik celah pintu, ia mengintip koridor. Sepi, tapi bayangan kaki melintas di ujung tangga menuju lantai 3. Bukan siapa-siapa dari pekerja. Gerakannya cepat, tidak seperti manusia biasa. Lalu, suara langkahnya tidak menjejak lantai, melainkan seperti melayang. Pagi harinya, Sari mencoba mencari tahu tentang lantai 3. Tapi setiap kali ia bertanya, Mbak Rani atau staf lain langsung berubah sikap, dingin dan defensif. "Lantai 3 bukan urusanmu," kata Mbak Rani dengan tatapan tajam. "Tapi aku dengar suara." "Sudah kubilang, Sari, fokus kerja, nanti juga cepat dapat uang, pulang senang. Jangan bikin masalah." Di sela waktu istirahat, Sari menjalin kedekatan dengan seorang TKW asal Surabaya bernama Lina. Perempuan itu lebih dulu datang dan sudah melihat beberapa kejadian ganjil. Perempuan-perempuan yang dibawa ke lantai 3. "Gak pernah turun lagi, Sar," bisik Lina sambil meremas tangan Sari. "Katanya mereka dibawa ke rumah sakit rahasia. Katanya untuk operasi. Tapi gak ada yang pulang." "Lina, kita harus keluar dari sini," bisik Sari. Tapi Lina hanya menggeleng. "Paspor kita udah diambil. Gak ada jalan keluar. CCTV di mana-mana. Dan kamu pikir kenapa gak ada yang pernah kabur?" Sari diam. Tapi malam itu, ia memutuskan melakukan sesuatu yang nekat. Sekitar pukul 2 pagi, ia menyembunyikan sendok logam dari dapur dan menyelipkannya di balik pakaian. Saat waktu istirahat malam datang dan semua pekerja masuk ke kamar masing-masing, Sari pura-pura tidur. Begitu suasana tenang, ia keluar diam-diam dan menyusup ke tangga menuju lantai 3. Tangga itu bau anyir, seperti darah dan bahan kimia. Saat ia menjejakkan kaki di lantai paling atas, suhu udara terasa lebih dingin. Lampu lorong redup. Terdapat 6 pintu besi berjajar, semua tanpa nomor. Namun dari balik salah satunya, terdengar suara lirih. "Tolong, tolong aku." Sari mendekat. Suara itu milik seorang perempuan. Perlahan, ia letakkan telapak tangan ke daun pintu. Baru saja hendak mendorong. Brak! Sebuah tangan mencengkeram bahunya dari belakang. Mr. Peng berdiri di sana. Wajahnya gelap penuh amarah. "Apa yang kau lakukan di sini?" Sari terpaku. Ia tahu, ini bukan sekadar pelanggaran kecil. Ia hampir menyaksikan sesuatu yang tidak boleh dilihat siapapun. Saat itu juga, Mr. Peng menariknya paksa turun. Tapi yang mengejutkan, ia tidak dikurung. Ia justru dikembalikan ke kamar dengan satu kalimat. "Besok, kamu yang akan ke lantai 3. Pagi itu, Sari bangun dengan tubuh menggigil. Bukan karena dingin, tapi karena ketakutan yang nyata. Kata-kata Mr. Peng malam tadi masih terngiang jelas di telinganya. "Besok, kamu yang akan ke lantai 3. Ia tahu, itu bukan ancaman kosong. Sari mencoba berbicara pada Lina, berharap setidaknya ada satu orang yang bisa ia ajak kabur. Tapi Lina hanya menangis. "Aku sudah lihat apa yang mereka lakukan, Sar. Mereka ambil ginjal perempuan Vietnam minggu lalu.
Aku bantu bersihin kamar setelahnya. Banyak darah. Tapi gak ada suara. Kayak tubuhnya gak hidup. Tapi belum mati sepenuhnya. Sari diam. Ia memejamkan mata sejenak. Lalu mengambil keputusan. Ia tidak akan menunggu gilirannya untuk mati. Malam itu, persiapan terakhir. Sebelum waktu kerja selesai, Sari menyelinap ke dapur dan mengambil botol air rawa yang ia simpan sejak dari Indonesia. Ia buka tutupnya perlahan dan meminum 3 teguk sambil membaca doa warisan dari almarhumah ibunya. Ya rawa yang menyimpan rahasia tubuh, jadikan dagingku tak bisa dicuri, nadiku tak bisa diputus, dan nafasku tak bisa diambil kecuali oleh tanah ibuku sendiri. Dadanya sesak, matanya terasa panas. Tapi setelah itu, tubuhnya terasa ringan, seperti ada kekuatan tak kasat mata yang membungkusnya. Ia tahu, ilmu rawa rontek telah bangkit. Sari tahu malam ini ia akan dibawa ke lantai 3. Tapi dia tidak akan pergi sebagai korban. Dia akan pergi sebagai senjata. Tengah malam, pintu ke neraka. Benar saja. Tepat pukul 2 pagi, 2 pria bertubuh besar datang ke kamar Sari. Mereka tidak bicara apa-apa. Sari hanya diminta ikut. Di tangga, Mbak Rani menunggu, wajahnya tanpa ekspresi. Jangan melawan, katanya dingin. Kalau kamu beruntung, kamu masih bisa hidup setelah ini. Tiba di lantai 3, Sari dimasukkan ke dalam sebuah kamar kosong. Di tengah ruangan ada ranjang logam, meja alat bedah, dan seorang dokter berkacamata tebal yang hanya bicara dalam bahasa asing. Di belakangnya, Emer Peng berdiri, tersenyum miring. Tubuhmu kuat, paru-parumu bersih. Kita butuh itu, katanya dalam bahasa Inggris patah-patah. Ketika 2 pria hendak menahan tubuhnya di ranjang, Sari membuka mulutnya dan berteriak keras. Bukan sekadar teriak, tapi dengan kekuatan yang keluar dari ilmu dalam tubuhnya. Teriakan itu menggema seperti gema dari dasar rawa. Lampu di ruangan tiba-tiba bergetar. Suara aneh terdengar, seperti air mengalir deras dari dalam dinding. Salah satu pria penjaga terlempar ke dinding, pingsan seketika. Emer Peng mundur beberapa langkah. Matanya melebar. Sari berdiri dengan tubuh gemetar. Tapi matanya tajam. Kalian tidak bisa ambil tubuhku, katanya dengan napas teratur. Aku bukan milik kalian. Rawa rontek telah aktif. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Sari sadar bahwa ia tidak datang ke tanah asing ini untuk mencari uang. Ia datang untuk menghancurkan sesuatu yang jauh lebih jahat dari kemiskinan, perbudakan tubuh manusia. Emer Peng terdiam, menatap Sari seolah baru menyadari sesuatu yang tak masuk akal. Ia memerintahkan 2 orang penjaga lain untuk masuk. Tapi begitu mereka mencoba mendekat, tubuh mereka seolah tertahan oleh kekuatan tak kasat mata. Salah satu dari mereka bahkan tersungkur tanpa sebab. Sari berdiri di tengah ruangan dengan tubuh masih gemetar. Tapi di matanya tak ada lagi rasa takut. Dari bawah kulitnya, aliran darah terasa panas. Seperti ada energi yang terus mengalir dari dalam dada ke ujung jari. Ilmu rawa rontek tak hanya melindunginya dari kematian, tapi memberi kekuatan untuk melawan balik. Dalam kekacauan itu, Sari mengambil pisau bedah kecil dari meja alat dan mengarahkannya ke salah satu lampu utama. Ia lemparkan alat itu dengan presisi, menghantam saklar dan membuat ruangan gelap total. Dalam kegelapan itu, ia berlari keluar ruangan, menyusuri lorong lantai 3 yang penuh bau alkohol dan darah kering. Ia mendengar suara langkah mengejarnya. Tapi setiap kali seseorang menyentuhnya, tubuhnya seolah tak bisa disentuh, seperti diselimuti lapisan udara kasar. Di ujung lorong, ia melihat sebuah pintu besi dengan lambang medis di atasnya. Ia dobrak paksa, dan betapa terkejutnya Sari saat menemukan sebuah ruang operasi tersembunyi, jauh lebih besar, lengkap dengan tangki penyimpanan organ, meja-meja operasi, dan, yang membuatnya tercekat, 4 tubuh perempuan dalam kondisi setengah hidup yang dibaringkan di ranjang berderet. Mereka masih bernapas, tapi seperti tidak sadar. Di dinding ada rak berisi paspor-paspor dari berbagai negara. Indonesia, Vietnam, Filipina, Myanmar. Sari mendekati salah satu tubuh. Seorang perempuan dengan rambut dikucir. Dadanya naik turun pelan.
Ia membaca doa pendek dan menempelkan tangannya ke dahi perempuan itu. Tubuh itu bergerak. Sari. Bisik perempuan itu lirih. Sari terhenyak. Itu suara perempuan Filipina yang sempat ia dengar dari balik pintu beberapa malam lalu. Tenang, aku akan keluarkan kalian dari sini. Bisik Sari. Suaranya bergetar. Tapi saat ia berbalik, Mr. Peng sudah berdiri di ambang pintu, membawa pistol kecil. Kamu pikir kamu siapa? Desisnya. Kami sudah beli tubuhmu sejak kamu menginjak negara ini. Sari menatapnya tajam. Tubuhku bukan untuk dijual. Dan aku tak akan pergi tanpa membawa mereka. Mr. Peng menembak. Dor. Peluru menembus dada Sari. Tapi ia tidak jatuh. Ia berdiri tegak. Peluru itu keluar sendiri dari tubuhnya. Jatuh ke lantai. Darahnya berhenti mengalir dalam hitungan detik. Wajah Mr. Peng berubah pucat. Aku sudah mati sekali. Dan aku kembali bukan untuk takut. Sari melangkah maju. Dan malam itu, lorong lantai 3 menjadi saksi bagaimana seorang TKW dari Banten mengguncang sebuah sindikat perdagangan organ internasional, bukan dengan senjata, tapi dengan warisan ilmu dari rawat tua yang dilupakan dunia. Sari menatap tubuh Mr. Peng yang tersungkur di lantai. Pistolnya terpental ke sudut ruangan. Tapi ia tahu, ini belum selesai. Sindikat ini bukan hanya satu orang. Mr. Peng hanyalah perantara. Di balik operasi ini, ada jaringan lebih besar, dan mereka sudah mencium kehadirannya. Ia tak punya banyak waktu. Satu persatu, Sari membuka ikatan perempuan-perempuan yang tergeletak di ranjang operasi. Beberapa masih lemas, tapi mulai sadar. Salah satunya adalah Lina, yang ternyata telah disekap sejak 3 hari lalu. Sari, kau hidup, bisiknya dengan mata berlinang. Sari memeluknya. Kita semua akan hidup. Mereka mencari jalan keluar, tapi sistem di lantai 3 sudah berubah. Pintu otomatis terkunci, dan kamera pengawas mulai menyorot setiap gerakan mereka. Alarm tidak berbunyi, tapi langkah kaki dari bawah mulai terdengar. Ritmis, cepat, dan banyak. Para penjaga datang. Sari tahu mereka tak bisa lari begitu saja. Ia butuh waktu, dan waktu hanya bisa didapat dengan pengalihan. Dia menarik napas panjang, lalu berdiri menghadap kamera utama. Ia membuka kancing baju bagian atas dan memperlihatkan dada yang pernah tertembak, tapi sudah utuh tanpa luka. Ia berbicara langsung ke lensa. Kalian bisa ambil organ dari orang biasa, tapi kalian tak bisa sentuh tubuhku. Aku perempuan dari Banten. Aku anak rawa. Beberapa detik setelahnya, sistem listrik di lantai 3 berkedip dan padam. Lampu cadangan menyala. Tapi yang aneh, suara dari balik tembok mulai muncul, seperti desiran air dan erangan dalam bahasa kuno. Lorong itu berubah, bukan seperti rumah sakit lagi, tapi seperti ruang di dalam mimpi buruk. Para penjaga yang tiba lebih dulu mulai mundur. Salah satunya melihat ke arah Sari dan langsung berteriak, lalu jatuh terduduk. Matanya menatap kosong seolah melihat makhluk yang tak kasat mata berdiri di sampingnya. Itulah efek ilmu rawa rontek tingkat kedua, bayangan leluhur. Siapapun yang berniat membunuh pemiliknya akan dihantui oleh gambaran nenek moyang yang marah dan menyerang balik ke batin mereka. Sari menggunakan momen itu untuk membawa para korban ke tangga darurat. Mereka turun perlahan, sementara teriakan panik mulai terdengar dari lantai atas. Tapi baru sampai lantai 2, mereka disergap oleh Mbak Rani, yang ternyata bukan sekadar pengurus pekerja, tapi pengatur pengiriman organ. Tidak ada yang keluar dari sini hidup-hidup, teriaknya sambil membawa alat setrum listrik. Tapi saat ia menyentuhkan alat itu ke leher Sari, justru percikan listrik menyambar balik, membuat Mbak Rani terpental sendiri. Tubuh Sari seolah dilapisi medan pelindung. Darahnya bukan lagi darah biasa. Ia adalah perwujudan ilmu yang diwariskan dari zaman ketika manusia masih berbicara dengan rawa dan roh. Sari menunduk dan berbisik di telinga Mbak Rani yang mengerang kesakitan. Satu-satunya cara menyentuhku adalah dengan hati yang bersih. 1 jam kemudian, Sari dan keempat perempuan lainnya berhasil keluar melalui pintu belakang yang terhubung ke gang sempit.
Seorang sopir bajai tua yang kebetulan lewat melihat mereka dan langsung mengenali wajah Sari dari video viral yang sempat beredar di forum gelap. Tanpa tanya, ia membuka pintu. "Cepat naik. Kalian dicari banyak orang," katanya dengan wajah serius. Sari menatap ke langit. Malam itu, langit Kamboja terasa seperti langit kampungnya. Tenang, tapi menyimpan badai. Ia tahu, ini belum akhir. 3 hari setelah pelarian itu, nama Sari viral di forum gelap Asia Tenggara. Beberapa menyebutnya, perempuan yang tak bisa mati. Lainnya menjulukinya, anak rawa dari Banten. Namun bagi para korban selamat, ia adalah penyelamat. Sari dan 4 perempuan yang ia selamatkan kini bersembunyi di sebuah rumah aman milik seorang aktivis HAM lokal bernama Tep Fanak, yang diam-diam menentang jaringan sindikat perdagangan organ. Di ruang bawah tanah kecil rumah itu, Sari duduk memandangi peta dan foto-foto para pelaku yang disusun Fanak dari tahun-tahun investigasinya. "Ini bukan cuma operasi ilegal. Ini industri," ujar Fanak. Dan Emer Peng hanyalah satu kepala dari naga berkepala 7. Sari mengepalkan tangan. Luka-luka di tubuhnya sudah mulai menghilang berkat efek rawa rontek. Tapi luka di hati, itu yang masih membara. "Aku tak bisa pulang ke Indonesia kalau mereka masih hidup," ujarnya pelan. "Mereka akan terus menculik perempuan sepertiku." Fanak memandang Sari dengan tatapan tajam. "Kalau kau siap, kita jatuhkan mereka dari dalam. Kita perlu satu hal lagi, bukti hidup." Sari mengangguk. Dan malam itu, mereka mulai menjalankan operasi balas dendam. Menjebak kepala jaringan. Dengan bantuan seorang teknisi Thailand yang punya akses ke jalur dark web sindikat, Sari memancing pembeli dari luar negeri, mengaku sebagai pengurus baru menggantikan Emer Peng dan menawarkan stok baru. Mereka membuat video palsu yang memperlihatkan salah satu korban, yang diselamatkan Sari, sebagai tawanan, padahal ia hanya berakting. Tak lama, kontak dari seorang pria bernama Yong Lin muncul. Ia adalah salah satu kepala utama jaringan organ internasional yang sebelumnya tak pernah terdeteksi. Ia tertarik dengan stok baru dan minta bertemu langsung di sebuah gudang tua di pinggiran Phnom Penh. Sari memutuskan ia sendiri yang akan datang. Fanak melarang, tapi Sari menjawab dengan tenang. "Tubuhku pernah mereka incar. Kini, tubuh ini akan menjadi umpan yang mereka telan mentah-mentah." Pertemuan berdarah. Di malam pertemuan, Sari datang sendirian, mengenakan baju pekerja seperti dulu saat pertama kali ia dijebak. Gudang itu kosong, hanya ada Yong Lin dan 2 pengawalnya. Pria itu bertubuh tinggi dengan bekas luka di wajahnya. "Kau terlalu cantik untuk dikirim ke meja operasi," katanya sambil tersenyum licik. Sari tidak tersenyum balik. Ia mendekat, mengulurkan tangan seolah akan menyerahkan daftar stok. Namun begitu tangan mereka bersentuhan, kulit Yong Lin melepuh. Ia menjerit. "Apa ini? Apa yang kau pakai?" Sari menatapnya lurus. "Bukan apa yang kupakai, tapi siapa yang kulindungi." Saat itu juga, 3 bom asap dilempar dari jendela gudang oleh tim Fanak. Pengawal Yong Lin panik, dan sebelum mereka bisa menembak, Sari telah bergerak, cepat seperti bayangan. Ia tak menyerang dengan kekerasan, tapi cukup menatap. Dan, bayangan leluhur, kembali muncul. Salah satu pengawal tiba-tiba menjerit. "Ada perempuan tua di belakangku. Dia pegang pisau. Dia, Lalu pingsan. Yong Lin sendiri akhirnya tak sanggup berdiri. Ia menggigil sambil merangkak mundur. Di hadapan Sari, naga itu akhirnya tunduk. Sari mendekatinya, lalu berkata dengan nada tenang, "Kau tahu kenapa aku tak bisa mati? Karena aku adalah suara dari mereka yang tak sempat menjerit. Aku adalah tubuh dari mereka yang dibuang ke selokan. Aku adalah rawa yang kalian coba keringkan." Akhir pertemuan. Yong Lin dan anak buahnya berhasil ditangkap. Video penangkapan mereka tersebar ke jaringan HAM internasional. Polisi Kamboja, yang selama ini bungkam karena suap, akhirnya dipaksa turun tangan karena tekanan dari banyak negara. Jaringan perdagangan organ yang selama ini beroperasi diam-diam mulai runtuh, satu persatu.
Setelah penangkapan Yonglin, jaringan sindikat itu tak langsung runtuh. Mereka hanya bersembunyi lebih dalam. Tapi satu hal yang pasti, identitas mereka mulai terungkap, dan celah-celah kekuasaan mereka mulai membusuk. Namun, Sari belum bisa pulang. Masih ada satu tempat yang menghantuinya dalam tidur, ruang bawah tanah rumah sakit palsu itu, tempat di mana puluhan tubuh, yang tidak beruntung seperti dirinya, ditinggalkan tanpa nama dan kehormatan. Ia kembali ke sana, ditemani Fanak dan 2 sukarlawan medis. Kali ini, gedung itu sudah ditinggalkan. Peralatan dibiarkan berkarat. Bau darah masih melekat di dinding. Namun yang lebih menyakitkan, puluhan kantong jenazah plastik hitam, berbaring seperti barang rongsokan, menunggu untuk dikenali. Sari membuka satu persatu. Di antara tubuh-tubuh itu, ia mengenali wajah perempuan Indonesia, Myanmar, Filipina, bahkan satu dari Tanzania. Tubuh-tubuh ini tidak akan pernah kembali bernapas. Tapi mereka masih bisa kembali ke tanah kelahiran mereka. Aku janji, kata Sari, menggenggam tangan salah satu jenazah. Aku akan kembalikan kalian. Kita semua akan pulang. Misi pemulangan. Dibantu oleh jaringan Ngo internasional, Sari memulai misi paling emosional, mengidentifikasi korban dan menghubungi keluarga mereka di kampung halaman. Beberapa tidak diketahui siapa namanya. Yang lain hanya bisa diidentifikasi lewat tato kecil, cincin kawin, atau ket kuku. Di antara mereka, ada satu tubuh yang membuat Sari terdiam lama, seorang perempuan berhijab yang memeluk foto anak kecil di tangannya. Foto itu sudah buram, tapi terlihat nama di baliknya. Rafiq, 5 tahun. Sari tidak menangis. Ia hanya menggenggam foto itu, dan menuliskan satu nama di papan nama jenazah. Ibu dari Rafiq. Pahlawan tanpa suara. Pertemuan dengan pemerintah Indonesia. Berita keberanian Sari akhirnya sampai ke telinga Kedutaan Besar Indonesia di Kamboja. Awalnya mereka ragu. TKW tanpa identitas lengkap, mengaku tak bisa mati, dan menyelamatkan perempuan dari sindikat internasional? Tapi video-video yang dikirim Fanak dan jaringan HAM membuktikan semuanya. Pejabat kedutaan pun menemuinya langsung. Seorang ibu pejabat dari Kementerian Luar Negeri bahkan menangis saat bertemu Sari. Kami gagal melindungimu, katanya. Tapi kau malah melindungi yang lain. Sari hanya menjawab, saya cuma perempuan kampung. Tapi kami diajarkan satu hal sejak kecil. Jangan biarkan teman kita hilang sendirian di tanah orang. Makam bersama di Banten. Sebagian jenazah yang tidak bisa dikenali dipulangkan ke Indonesia dan dimakamkan di sebuah lahan khusus di kampung halaman Sari, di Banten. Ia berdiri di antara puluhan pusara batu putih kecil, dan membacakan doa dalam bahasa Sunda kuno, bahasa yang dulu dipakai leluhurnya saat menenangkan roh di rawa. Suara angin berdesir pelan. Di langit, seekor burung bangau melintas, seolah menandai bahwa jiwa-jiwa itu akhirnya pulang. Sudah 3 bulan sejak Sari kembali ke Indonesia. Meski tubuhnya utuh, jiwanya tak lagi sama. Setiap malam ia masih bermimpi berada di ruang operasi, mendengar tangisan perempuan yang tak bisa ia selamatkan, dan bau logam yang tak pernah benar-benar hilang dari hidungnya. Namun, di siang hari, ia kembali menjadi Sari dari kampung, bekerja di sawah, membantu ibu-ibu di posyandu, dan menjadi guru mengaji anak-anak di langgar kecil dekat rumahnya. Yang berbeda hanyalah matanya, tajam, penuh cerita yang tidak bisa dimengerti orang biasa. Kabar dari dunia luar. Satu persatu berita mulai datang. Negara-negara ASEAN mulai membuka penyelidikan bersama tentang jaringan sindikat organ lintas negara. Nama-nama yang selama ini tak tersentuh mulai muncul ke permukaan. Bahkan Interpol turun tangan. Beberapa orang yang Sari bantu selamatkan kini menjadi saksi penting. Fanak, sahabat seperjuangannya, mengirim surat elektronik. Sari, dunia sedang berubah karena keberanianmu. Aku sedang dalam proses membuat dokumenter tentang kamu. Judul sementaranya, Rawa yang Tidak Mati. Kau akan selamanya jadi legenda kami di Asia Tenggara. Sari membaca email itu sambil tersenyum tipis. Ia tidak pernah ingin jadi legenda. Ia hanya ingin kembali tenang. Leluhur yang masih menjaga. Suatu malam,
Saat langit gerimis dan kabut turun ke atas sawah, Sari bermimpi berdiri di tengah rawa. Tapi kali ini, tidak ada darah, tidak ada jeritan, hanya keheningan. Dari balik kabut, muncul sosok perempuan tua berjubah putih, yang dulu ia lihat saat pelariannya dari sindikat. Sosok itu mendekat dan berkata dengan suara yang sangat dikenal. Kau telah menuntaskan utusanmu. Tapi ingat, ilmu rawa rontek bukan hadiah. Ia adalah pinjaman, dan setiap pinjaman ada batas waktunya. Sari menatapnya. Apakah aku akan mati? Perempuan tua itu tersenyum. Kau akan hidup, sampai rawa dalam hatimu kembali tenang. Dan itu, anakku, kau sendiri yang menentukan. Ketika Sari terbangun, hujan masih turun di luar jendela. Tapi hatinya untuk pertama kalinya terasa ringan. Tanda di tubuh. Beberapa hari kemudian, Sari menyadari sesuatu. Luka-luka kecil di tubuhnya tak lagi cepat sembuh seperti dulu. Bekas cakaran di tangan kiri tetap membekas. Ia mengerti. Ilmu rawa rontek mulai surut. Tapi ia tak merasa takut. Justru sebaliknya, ia merasa siap. Karena kini, ia tahu bahwa kekuatannya yang sebenarnya bukan berasal dari tubuh yang tak bisa mati, tapi dari jiwa yang menolak untuk menyerah. Sari duduk di beranda rumahnya di Banten, memandangi hamparan sawah yang hijau menguning. Angin sore menyapu lembut rambutnya, membawa aroma tanah basah setelah hujan. Setelah semua perjuangan dan luka, akhirnya ia kembali ke rumah, tempat yang dulu ia tinggalkan dengan hati penuh takut. Namun, kini kedamaian itu terasa berat. Di depannya terbentang dua pilihan besar. Melanjutkan perjuangan menjadi suara bagi mereka yang tak terdengar, atau kembali hidup sederhana bersama keluarga dan kampung halamannya. Telepon dari kedutaan dan berbagai lembaga HAM terus berdatangan. Mereka ingin Sari menjadi duta, simbol keberanian perempuan Indonesia di luar negeri, wajah baru dalam perang melawan perdagangan manusia. Di sisi lain, suara hatinya memanggil untuk tetap tinggal di desa, mengajarkan anak-anak, dan menjalani hidup dengan tenang yang selama ini dirindukan. Dialog hati. Sari menghela napas panjang, mengingat pesan perempuan tua di mimpinya. Kau akan hidup sampai rawa dalam hatimu kembali tenang. Ia tahu, perjalanan ini bukanlah akhir. Ia telah mengubah banyak hal, tapi masih ada yang harus dijaga dan diperjuangkan. Namun, ia juga sadar, untuk terus kuat, ia harus menjaga hatinya tetap damai. Ia mengangkat telepon dan berkata dengan suara mantap. Terima kasih atas tawaran ini. Aku ingin membantu. Tapi aku juga harus belajar bagaimana caranya hidup tenang dulu. Aku percaya, ketika aku siap, aku akan kembali.